Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan kita semuanya, yang mengumpulkan kita semuanya, yang mempertemukan kita semuanya, tidak lain dan tidak bukan sama-sama untuk bersenang-senang, sama-sama untuk bergembira, sama-sama untuk melahirkan kecintaan dan menumbuh kembangkannya di dalam hati kita semuanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan kepada kita sebaik-baik nabi, sebaik-baik utusan, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum itu, mungkin perlu saya katakan sedikit, mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya saya niki pakai cadar, jadi mohon untuk tidak moto, mohon untuk tidak merekam, mohon untuk tidak mengambil gambar apapun, bukan kenapa-kenapa Bu, bukan karena saya terlalu cantik boten, tapi cukup disimpan di hati saja. Karena saya punya perjanjian khusus dengan guru-guru saya untuk sedikit menirukan penutupan aurat mereka, sedikit mengikuti jejak mereka, sedikit ini semoga masih bisa menjadikan saya orang yang dianggap sebagai muridnya, seseorang yang dianggap sebagai murid oleh guru kami Habib Umar bin Hafid di Yaman Hadramut sana, juga guru kami Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang ada di Raci. Semoga kita semuanya juga kesawapan berkah dari beliau. Amin. Jadi pertama-tama di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi," dengan semua keluasan yang Allah ta'ala telah karuniakan kepada kalian serta rahmat-rahmat yang Allah ta'ala curahkan kepada kalian, falyafrahu, silahkan untuk bergembira dengannya, silahkan untuk menikmatinya, silahkan untuk mensyukurinya, menunjukkan bahwa ini nikmat dari Allah, saya kembalikan kepada Allah, ini bentuk syukur saya kepada Allah, saya persembahkan kepada Allah. Ya Allah, saya jenengan kasih umur, saya masih dikasih sehat, saya masih dikasih bisa melangkah ke tempat-tempat mulia. Ya Allah, saya bersyukur atas itu semuanya. Saya tunjukkan dengan kegembiraan saya menjalaninya, dengan mengisinya dengan cara yang diinginkan oleh Allah, bukan yang kita inginkan. Allah Ta'ala senang kalau kita kumpul-kumpul sholawatan. Allah Ta'ala senang kalau kita kumpul-kumpul zikir, kalau kita kumpul-kumpul thalabul ilm, kalau kita kumpul-kumpul nginget Nabi, nginget orang-orang soleh, nginget manusia-manusia pilihannya Allah, nginget mereka untuk menjadi bahan acuan hidup kita, jadi teladan kita hidup dengan rel mereka, di belakang mereka. Semoga dengan yang kita lakukan ini kita kumpul di dunia, kumpul lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikiran bareng melek lawa boten jenengan.
nglumpuk neng kene, nglumpuk neng akhirat. Amin. Ngobrol di sini, ngobrol lagi di akhirat. Duduk bersama di sini, duduk bersama lagi di akhirat. Pengen kita, ojo sampai pedot, jangan sampai pisah, jangan sampai kita masuk golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Iki hafidoh nggih. Masya Allah, seberuntung-beruntungnya hidup, senikmat-nikmatnya hidup, seindah-indahnya hidup. Semoga dikasih akhir yang indah juga sama Allah. Semoga dikasih penutup yang indah juga sama Allah. Kita katakan, ya Allah, saya hidup dengan Al-Quran. Semoga mati bawa Al-Quran, diselamatkan sama Al-Quran, dituntun ke surga dengan Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bergembira. Sesuatu yang harus kita syukuri. Guru saya pernah mengatakan, istri dari Habib Umar pernah mengatakan, ketika kita membicarakan di Indonesia banyak perayaan Maulid, kalau sudah masuk bulan Maulid, bahkan bukan cuma Maulid saja, biasanya malam Jumat di masjid-masjid, di musola-musola, entah yang dibaca tiba, entah yang dibaca azab, entah yang dibaca barzanji, entah yang dibaca Maulid Habsyi, atau yang lagi ngetren sekarang dia ulamihnya Habib Umar dan lain sebagainya, dibacakan sejarah hidupnya Nabi, dibacakan kisah hidupnya Nabi, dibacakan riwayat hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru saya mengingatkan kepada kita, wahai murid-muridku, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat yang sangat agung, dan setiap nikmat baik yang besar ataupun kecil sudah selayaknya bagi kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita atas nikmat tersebut. Jenengan oleh berkatan teko tonggone, dikai berkatan, ada nasinya, ada jajannya, ada airnya, baru dikekne jenengan terima terus ndak ngomong apa-apa. Kira-kira yang ngasih ini grundel nopo? Iki wong iki piye to? Orang ini gimana? Masa ngomong terima kasih aja nggak bisa? Masa nundukkan kepala sambil mengucapkan makasih, terima kasih, atau kalau ya pengen yang lebih indah lagi, jazakumullah khair, semoga Allah membalas kamu dengan yang lebih baik, semoga Allah ngasih juga balasan dengan yang lebih baik. Masa cuma sekedar itu saja nggak bisa? Ini kan orang yang aneh, ini kan orang yang piye to wong iki, ngerti unggah-ungguh apa ndak, ngerti sopan santun apa ndak. Ini sama Allah, ini muamalahnya sama Allah. Jadi kita duduk di majelis ini, kita ngumpul bareng-bareng mulai dari awal dengan baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang disebut-sebut Nabi, yang disebut-sebut manusia yang paling agung, manusia satu-satunya yang menjadi bentuk. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan kemuliaannya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah, silahkan seneng-seneng. Ini rahmatnya ini Nabi Muhammad nih, rahmat yang dimaksudkan di sini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita ngerti sholat, yang dengannya ngerti puasa, yang dengannya ngerti berangkat haji, yang dengannya ngerti carane didik anak, yang dengannya ngerti gimana bakti sama suami, yang dengannya kita ngerti segala sesuatu yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini cuman karena Nabi, cuman dengan Nabi. Silahkan bergembira.
Jadi enek orang, kalau ada orang nggak seneng sama datangnya maulid, nggak seneng karo perayaan maulid yang semacam ini, iki wong iki piye? Terus dia arep salat niru sapa, poso niru sapa, kaji melok sapa, gitu. Lucu, gitu. Jadi orang-orang yang bilang saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi maulidan ini bid'ah, maulidan itu dosa, maulidan itu tidak perlu. Atau sebagian orang-orang sekarang untuk menutupi hal itu mereka mengatakan maulidannya tidak apa-apa, baca-bacanya tidak apa-apa, zikirannya tidak apa-apa, tapi ngapain pakai mahalul qiyam, ngapain pakai berdiri seperti itu? Nabi Muhammadnya lo tidak ada. Mereka mengatakan Nabi Muhammadnya datang, Nabi Muhammadnya datang, Nabi Muhammadnya lo tidak ada di depan mereka. Kata mereka, Kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam penjelasan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di jalannya Allah, perang karena Allah, numpahkan darah karena Allah, melawan musuh karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, gak ahyakun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqulu, jangan kalian katakan liman yuqtal fi sabilillah, bagi orang-orang yang mati di jalannya Allah, perang di jalannya Allah, jangan kalian bilang mereka itu mati. Mereka tidak pernah mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim, mereka itu senantiasa hidup di sisi Tuhannya, yurzakun, tetap dapat rezeki. Orang-orang mati syahid itu panggah dapat rezeki, tetap makan, tetap minum, tetap hidup, tetap bermuamalah. Makanya dikatakan di dalam cerita ketika di daerah Uhud, tempat perang Uhud, di mana orang-orang muslim banyak yang mati syahid di situ. Sekitar 100 tahun kemudian Sayyidina Anas bin Malik masih hidup waktu itu. Ada banjir bandang, ada banjir yang sangat besar yang sampai nutupi area pemakaman Uhud tersebut. Sebagian di antara mereka, sebagian di antara jenazahnya ini keluar sampean. Jadi jenazahnya orang-orang yang mati di perang Uhud itu keluar. Jadi terekspos, istilahnya seperti itu. Dan dikatakan orang-orang yang melihat kejadian tersebut setelah 100 tahun, bayangkan, setelah 100 tahun kemudian mereka mengatakan ada jenazah yang luka di bagian dadanya, kena panah di bagian dadanya, tangannya ini nutupi dadanya, meninggal, dikubur dalam keadaan yang semacam itu. Akhirnya ada orang yang pengen pindahkan, dipindah nih dan disedekapkan seperti ini. Ketika diangkat tangannya, ketika tangan ini tadi diangkat, darahnya ngucur, Bu, darahnya ngucur, darahnya masih basah, seakan-akan mereka meninggal kemarin sore, seakan-akan mereka meninggal pagi tadi, seakan-akan mereka masih baru aja meninggal. Ada yang ditemukan kukunya memanjang, ada yang ditemukan rambutnya memanjang, darahnya masih seger, ndak enek sing mambu, ndak ada yang busuk, ndak ada yang berubah sama sekali. Ini bukti dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqulu hum matu. Jangan katakan kalau mereka itu mati, mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tetap dapat rezeki. Mereka pelik ketemu karo anak putune diizinkan. Seringkali diizinkan, seringkali dikasih jalan sama Allah Ta'ala, temonono ning gone ngimpi anakmu, temonono dulu muridmu dan lain sebagainya. Ini orang yang mati syahid. Terus Nabi Muhammad gimana? Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Terus Nabi Muhammad ini diperlakukan seperti apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Guru saya Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, salah seorang ulama yang tersohor di daerah Mekah. Beliau itu dakwah di berbagai tempat, termasuk di daerah Afrika,
termasuk di daerah Afrika itu beliau menemukan majelis-majelis maulid, duduk bersama orang-orang Afrika baca maulid bersama. Nggih kayak kita gini, dimulai dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai selesai, dan ini ceritanya masyhur sekali. Beliau mengatakan tapi ada yang aneh di salah satu majelis di Afrika itu, kalau kita biasanya nggih dari awal majelis kan duduk dulu, baru nanti mahalul qiyam berdiri, gitu. Ketika mahalul qiyam ngadeke pas mahalul qiyam habis itu ya duduk lagi. Tapi di salah satu majelis ini ada satu orang kulit hitam, muslim, ya, seorang muslim, orang yang beriman. Dari awal majelis, dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad itu dia berdiri. Bahkan bukan dari mulai taktik Fatihah wes ngadeg, berdiri sampai akhir. Katanya Sayyid Malik ini, katanya Sayyid Muhammad ini, beliau bilang, paling orang ini sakit ya. Paling orang ini sakit tidak bisa duduk. Kan ada nggih orang yang bisanya berdiri toh tidak bisa duduk. Wonten napa? Ada, ada orang yang duduk tok nggak iso ngadeg, ada orang geletak tok nggak iso berdiri. Nah ini, mungkin orang ini bisanya berdiri, tapi punya sakit di kaki, akhirnya dia nggak bisa duduk. Mungkin seperti itu. Tapi sampai akhir majelis, setelah doa majelis, duduk orang, iso lingguh tiba. Ternyata orang itu bisa duduk. Akhirnya setelah selesai majelis, karena beliau penasaran, nanya sama salah seorang jamaah, itu orang kenapa kok dari awal maulid sampai akhir maulid kok berdiri, itu kenapa? Katanya orang Afrika ini, sebentar beb, tak panggilkan, biar dia cerita sendiri. Kalau saya yang cerita mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih. Tak ceritakan sendiri biar jenengan lebih ngerti maknanya. Nanti saya terjemahkan. Karena orangnya tidak bisa bahasa Arab. Karena orang Afrika ini tadi tidak ngerti bahasa Arab. Akhirnya didudukkan, didatangkan, ditanya sama Sayyid Maliki, diterjemahkan sama orang ini tadi. Akhirnya dia cerita. Dia cerita dari awal itu, katanya dia, saya ini muslim dari lahir, saya ini muslim dari lahir, hidup di lingkungan yang islami, sering baca, saya senang baca maulid, saya diajarkan maulid dari kecil, saya senang sholawatan dari kecil, saya cinta sama Nabi Muhammad dari kecil, dan itu terus berlanjut sampai saya dewasa. Tapi ketika saya dewasa, saya masuk di salah satu kampus, belajar di kalau sekarang kayak university gitu, kampus lah. Habisnya SMA kuliah gitu. Nah, di masa kuliah itu saya hadir di beberapa kajian. Nah, kajian-kajian ini kajian Islami. Tapi di situ mereka bilang bid'ah itu tidak diajarkan di zamannya. Maulid itu tidak ada di zamannya Nabi. Ngapain kita maulidan? Nah, saya terpengaruh sama omongannya orang ini. Tapi tidak 100%. Karena lingkungan saya, lingkungannya orang-orang yang suka baca maulid. Saya ikut. Saya tetap kalau ada undangan maulid, saya tetap hadir. Tapi mulai sejak itu, kalau orang-orang qiyam, saya tidak mau berdiri. Kalau orang-orang berdiri, saya tidak mau berdiri. Sampai akhirnya, sampai suatu hari saya ketika hadir di satu majelis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan hijab yang ada di mata saya, sesuatu tabir yang nutupi mata saya, sesuatu yang tidak terlihat itu terlihat oleh saya, dan di situ saya menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di majelis maulid. Rasulullah niku lek datang ndak pernah sendiri, Bu, mesti aja. Sayyidah Fatimah ikut hadir, Sayyidah Khadijah ikut hadir, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ikut hadir, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu-cucunya ikut hadir. Katanya orang ini, katanya orang yang kalau qiyam itu nggak mau berdiri pertamanya, katanya dia begitu aku melihat Rasulullah itu hadir, begitu dibacakan, mulai dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, Rasulullah sudah hadir, duduk bersama kita. Dan ternyata setiap orang yang melihat Nabi Muhammad secara langsung ndak kate mikir, ndak kate iki hukume bid'ah kah, halal kah, haram kah, begini makruh dan lain sebagainya, nggak pakai mikir, mesti langsung berdiri karena haibahnya. Seperti yang dikatakan, man ra'ahu
badihatan habah. Ya, di Maulid Tiba nih permisalannya Nabi, orang kalau melihat Nabi Muhammad ini haibahnya itu luar biasa. Orang nggak pengen berdiri jadi pengen berdiri. Orang nggak pengen menghormati jadi pengen menghormati. Haibahnya begitu luar biasa. Man ra'ahu badihatan habah. Dan ketika orang semakin dekat sama Nabi, semakin kenal sama Nabi, semakin bersama-sama dengan Nabi, tambah cinta. Yeah. Makanya tidak ada ceritanya orang kaken moco siroh tidak enak. Orang bosen baca maulid tidak ada. Yeah. Lagu Tola al-Badru alaina niku yang jenengan baca mulai dari 1450 tahun yang lalu, nadanya sama, bacaannya sama, cuman beda orang-orang yang membacanya. Waleh jenengan bosen jenengan panggah iki ae ora ganti-ganti, jenengan ganti nadane malah lucu, nggih toh? Diganti cara bacanya malah lucu. Ini pertama kali diekspresikan oleh orang-orang Ansor ketika melihat Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar datang ke negeri Madinah. Mereka langsung mengatakan tala'al badru alaina. Ini loh, rembulannya sudah datang. Ini loh, cahayanya sudah datang. Wes ndak peteng eneh. Wes ndak perlu nyari solusi lain, ndak perlu nyari jalan lain, ndak perlu nyari coro liyo. Cukup dengan Nabi Muhammad, seluruh permasalahan saya akan hilang. Seluruh permasalahan saya akan menemukan solusinya. Seluruh permasalahan saya akan ada jalan keluarnya kalau saya mengikut sertakan Nabi Muhammad di dalam diri saya. Kalau saya menjadikan Nabi Muhammad ikut andil di dalam rumah tangga saya, di dalam bisnis saya, di dalam muamalah saya, di dalam saya bertetangga, di dalam saya berteman, di dalam saya ngapain aja, cukup ngikuti Nabi Muhammad entuk dalane kabeh, dan pasti bagus, dan pasti indah, dan pasti dapat rahmatnya Allah, dapat karunia-karunia dari Allah, masih ditambah lagi dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya orang Afrika ini semenjak saat itu semenjak saat itu setiap kali saya hadir maulid nggak pas kiam tok aku ngadeg, tapi dari awal maulid sampai akhir maulid karena Rasulullah SAW hadir bersama kita. Semoga di sini juga hadir. Semoga Rasulullah SAW hidup di dalam hati kita, hidup di dalam keluarga kita, hidup di dalam pikiran kita, hidup di dalam sepak terjang kehidupan kita, dakwah kita, ngajar kita, ngaji kita, hafalan Qur'annya kita. Semoga Rasulullah SAW ikut serta di dalam hal tersebut. Karena Nabi Muhammad adalah sosok dari rahmat itu sendiri. Kalau tidak disyukuri, kalau tidak disyukuri, hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kalau kita sadar ini adalah sebuah nikmat dan kita berterima kasih atas nikmat tersebut, ngopeni dengan nikmat tersebut, pengen berbuat lebih dengan nikmat tersebut, mesti ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada ceritanya orang kakean sedekah terus melarat, tidak ada ceritanya. Wong kuwi kedermawanan marai. Orang itu terlalu banyak sedekahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengadakan titeni. Katanya Nabi, mahalaka malun min sedekah. Tidak mungkin harta itu habis dengan sedekah, itu tidak mungkin. Tapi kalau kamu melihat ada orang bangkrut, kamu melihat ada orang kok jatuh dari kaya raya jadi melarat, dari kaya raya terus bisnisnya hancur, bisnisnya hilang dan lain sebagainya, lihat, mesti masalah di dalam zakatnya.
mesti masalah di dalam pengeluaran zakatnya. Sesuatu yang nominal yang sangat kecil yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yamnaunal maun ara'aital ladzina yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa orang-orang penipu-penipu agama? Siapa orang-orang yang sukanya nipu agama? Salah satunya yang dikatakan di akhir ayat, wa yamnaunal maun, yang jadi nama dari surat itu sendiri. Apa itu maun? Orang-orang yang mencegah diri dari perkara yang sedikit. Mek 2,5% dari seluruh hartanya dia ini sek dipitet, ini sek tidak mau mengeluarkan, yang jadi haknya orang fakir, yang jadi haknya orang miskin, yang jadi haknya orang-orang yang banyak utang dan lain sebagainya, masih dipitet, masih tidak mau mengeluarkan. Lihat, tinggal tunggu aja kehancurannya. Tinggal tunggu aja kehancurannya. Dan tidak ada ceritanya. Orang semakin banyak sedekahnya malah tambah melarat, tidak ada. Sayyidina Utsman bin Affan, yang bahkan pernah menyedekahkan kepada Rasulullah SAW 10.000 ekor unta, sak pelananya, sak perbekalannya, sak sembarang kalire tinggal berangkat. Ini kalau orang zaman sekarang, ada orang mau bepergian, sedekah 10.000 mobil, sak omben-ombene di dalamnya, sak makannya, sak minumnya, sak bensinnya, sak supire, garek budal tok. Ini kira-kira ada ndak orang zaman sekarang sedekah seberani itu? Ndak ada, ndak tumon ndak tumon kita. Paling lek Idul Adha gitu sapi siji. Pol niku Pak Presiden sapine siji. Ya loh, walaupun yang harganya mahal, walaupun yang besar sekali, padahal itu kalau dibandingkan sama seluruh hartanya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kemarin yang diungkapkan ada anggota DPR setahun gajinya sekian miliar. Ini DPR, apa nih Pak Presiden? Apalagi, tapi orang-orang di zamannya Nabi itu berani. Sayyidina Abu Bakar sedekah seluruh hartanya. Keri nopo boten setelah itu, boten balik lagi semuanya, kaya raya lagi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah dapat doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik lahu fi mali, ya Allah berkahi hartanya Abdurrahman bin Auf. Katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku lo sampai wedi mau buka bongkahan batu itu sampai takut apa? Takut di dalamnya ada emas. Saking gampangnya lek golek duit. Saking gampangnya kalau nyari harta. Seperti itu. Seperti itu, yang ini ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar bersama-sama. Sebaik-baiknya kita ini perempuan, kaum perempuan. Tidak ada orang yang lebih menghormati kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang memuliakan perempuan seperti halnya Rasulullah memuliakan seorang perempuan, itu tidak pernah ada, Bu. Kita tahu sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir hidup di zaman dimana perempuan itu tidak ada harganya sama sekali. Perempuan itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya, diinjak-injak, bahkan salah satu peraturan di negeri Mekah itu kalau ada seorang istri kok guyu neng ngarepe bojone, kok tersenyum di depan suaminya, ini suaminya boleh nyabut gigitnya. Bayangkan lek jenengan entah ini ketawa di depan suami, senyum di depan suami. Kalau seorang sekarang, setelah diajari sama ajarannya Nabi Muhammad, setelah dikasih tahu gimana caranya menghormati seorang istri dan lain sebagainya, ini kan suami malah seneng kan, lek jenengan guyu, gimana betul? Bojone jenengan senengan jenengan guyu atau merengut? Senengan jenengan ngomel-ngomel apa guyu-guyu? Kan senangan. Ini di zamannya Nabi, sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi. Ini kalau ada perempuan senyum di depan suaminya boleh nyabut giginya, dicabut siji lan guyukan siji.
dicabut 2 kalau ketawa 2 kali, dicabut 3 kalau ketawa 3 kali. Bayangkan mesak nene perempuan-perempuan zaman itu, kasihannya orang-orang zaman itu. Belum lagi seperti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Laki-laki di zaman jahiliyah kalau sudah dikasih kabar kalau istrinya itu melahirkan seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, mukanya berubah jadi hitam, tidak merah lagi, tapi berubah jadi hitam, wa huwa kadhib, karena saking marahnya. Wedok anakku, bencinya luar biasa, gak senengnya luar biasa. Belum lagi nanti kalau keluar rumah dicemooh sama orang-orang sekitar, dicemooh sama orang-orang sekitar, anak wedok. Jadi perempuan itu dianggap aib. Perempuan itu dianggap sesuatu yang tidak berharga, dianggap sesuatu yang istilahnya kalau bahasanya sekarang kasaran nih, fungsinya perempuan di zaman jahiliyah itu tidak lebih, tidak kurang seperti toiletnya jenengan. Dipakai pipis habis itu keluar, dipakai buang air besar habis itu keluar. Ini orang-orang perempuan di zaman itu. Ini orang-orang perempuan di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu orang, setelah dia masuk Islam, Rasulullah itu kalau melihat laki-laki ini, namanya Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ini merawat wajahnya itu layu terus, sedih terus, ketutup terus, nunduk terus, sampai sekali, 2 kali, 3 kali dibiarkan sama Nabi. Akhirnya Nabi tidak betah juga dipanggil. Ya Abdullah ta'al, Abdullah rinio, kesini kamu wahai Abdullah. Ada apa ya Rasul? Ma'ahzanaka ya Abdullah. Wahai Abdullah, apa yang bikin wajahmu itu sedih terus, bikin kamu nunduk terus, itu kenapa wahai Abdullah? Akhirnya duduk Abdullah, diceritakan sama Rasulullah, ya Rasul, saya itu dulu ketika di masa jahiliyah punya istri banyak, dan saya punya ruangan khusus untuk bersalinnya mereka, punya ruangan khusus untuk bersalin istri. Jadi istrinya lahiran tidak perlu ke bidan, tidak perlu ke rumah sakit, di rumahnya dicepai, dan di tempat lahiran itu bawahnya langsung lubang. Jadi begitu anak itu lahir, nyemplung nenggone lubang itu tadi. Begitu dilihat, oh anaknya laki-laki, diambil, diselamatkan, dimandikan, diopeni dan lain sebagainya. Tapi kalau anaknya perempuan, tidak pakai tidak pakai diangkat, dikembalikan ke istrinya atau dimandikan, tidak. Langsung diambil layaknya mereka mengambil sampah, dibawa keluar rumah, sudah disediakan lubang kuburannya mereka, dipendem hidup. Katanya Abdullah bin Mughaffal, ya Rasul, saya pernah ketika masa jahiliyah dulu, kalau misalkan mereka anak-anak saya itu lahir, saya masih ada di rumah, langsung seperti itu yang saya lakukan. Tapi pernah ketika saya pergi, saya pergi dagang lumayan lama, beberapa bulan, dan ketika saya meninggalkan rumah ini, istri saya lagi hamil besar. Setelah hamil, tak tinggal mulai anak ini sudah gede, sudah bisa ngomong, sudah bisa lari-lari, mungkin umurnya sudah 2 tahun, 3 tahun. Anak umur 2 tahun, 3 tahun itu kurang lucu-lucu nih. Apalagi anak perempuan, dipacari ngene kenen gitu. Bajunya anak laki-laki kan kayak gitu-gitu aja. Nah, anak perempuan ini dikasih pita sini, dikasih ini warna-warni dan lain sebagainya. Lucu sekali. Dan anak perempuan saya ini pinter luar biasa. Pinter ngomong, pinter, istilahnya pinter ngambil hati saya. Pokoknya saya deket sama anak ini. Tapi ketika saya pulang, anak saya ini sudah gede, bisa jalan, bisa ngomong, dia anak yang cerdas, dia anak yang pinter. Tapi sempat terbesit di dalam hati saya, wes tak tok nih lah. Biar anak ini tak openi sampai gede. Wong anaknya juga lucu, anaknya juga pinter, tak biarin. Tapi setiap kali saya keluar rumah, kumpul-kumpul sama teman-teman lelaki saya, mereka semuanya ngomong, cemen ini cemen. Gitu.
Gak berani ini. Laki-laki ini laki-laki yang gak punya nyali, gak jantan, gak ini, gak itu, dan lain sebagainya. Kalau kamu berani patenono anakmu. Kalau kamu berani bunuh anakmu, kuburkan dia hidup-hidup. Jangan kasih kesempatan untuk perempuan. Katanya dia, saya bingung, pulang ke rumah saya sudah kadung sayang sama anak ini, keluar rumah dikompor-kompori kalau sama teman-teman laki-laki dan lain sebagainya. Akhirnya sampai ke titik saya tidak tahan, saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, paca ono anakmu, mandikan anakmu, pacai dia, dandani dia dengan dandanan yang paling cantik. Dandani dia dengan dandanan yang paling cantik. Istrinya sudah ngerti. Ini akhir hidup anak saya. Ini akhir hayat anak saya. Tapi yang namanya istri tidak berdaya dan lain sebagainya dimandikan sambil bercucuran air mata, dipakein baju yang paling bagus, dipaluk-paluk, dicium-cium, dikasih makan, dikasih minum dan lain sebagainya. Setelah itu si ibu ini tadi bisikkan di telinga anaknya, wahai anakku, nanti kalau abahmu ngapa-ngapain kamu bilang sama abahmu kata-kata yang seperti ini. Jadi diajarin satu kalimat sama ibunya. Tapi setelah itu diserahkan juga sama suaminya. Dibawa sama si bapak ini tadi, sama Abdullah bin Mughaffal ini dibawa ke satu bukit. Jadi di Madinah itu ada bukit, ada gunung khusus dingin mendem bayi-bayi perempuan. Sampai naik gunung itu, saking banyaknya. Jadi setelah itu dibawa si anak ini tadi, karena anak sudah besar, sudah bisa jalan dan lain sebagainya. Katanya Abdullah bin Mughaffal, waktu itu juga saya langsung menggali kuburan untuk anak saya. Sedangkan anak saya main-main dengan rambut saya, main-main dengan jenggot saya, sambil bilang, bah, kita mau main apa, bah? Kita mau main apa? Kita mau ngapain, bah? Ini mainannya macam apa, podelian dan lain sebagainya. Pokoknya nyeloteh, terus ngomong, terus katanya Abdullah piye, dia juga dilema. Jadi tarik ulur di dalam hatinya. Tapi karena keegoisannya, karena merasa ini nanti aku dilok-lok nih karo konco-konco lanang, akhirnya begitu kuburan itu jadi, si anak ngeliat, mas bener ini seperti yang diceritakan oleh ibu saya. Dimasukkan dia di dalam kubur, waktu itu dia teriak sambil mengangkat tangannya, ya abadi, wahai ayahku, bah, dhayya'tal amanah ya abadi, kamu sudah menyia-nyiakan amanahnya Allah Ta'ala kepadamu, wahai ayah. Kamu sudah nyia-nyiakan aku, wahai ayah. Kamu udah ngerti aku nanti bakalan jadi apa. Kamu udah ngerti saya nanti akan jadi seseorang yang seperti apa. Dhayya'tal amanah ya abadi wa ana uwari 'alaiha turab. Dia ngomong kayak gitu, teriak-teriak manggil abahnya, sedangkan aku nimpakan pasir demi pasir di atas kepalanya si anak ini sampai hilang suaranya. Katanya Abdullah bin Mughaffal, ketika nyeritakan itu di depannya Nabi, harapannya Rasulullah ini bakalan menghibur saya. Wes gak apa-apa, itu kan zaman jahiliyah dulu. Sekarang kamu sudah ada di dalam hidayahnya Islam, ada di dalam hidayahnya iman, ngerti sing apik, ngerti sing elek, tahu syariat yang diajar. Karena Rasulullah begitu syariat itu datang, yang pertama diajarkan adalah taat kepada Allah Ta'ala lewat kalimat la ilaha illallah. Setelah itu taat kepada Rasulullah SAW dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Ditambah yang ketiga, perjanjian, tidak boleh lagi bunuh anak perempuan. Maka dikatakan setelah itu, setelah diceritakan di hadapannya Nabi, dikirain Rasulullah bakalan menghibur, bakalan ngomong yang enak-enak, tapi ternyata ngangkat. Jadi ketika Abdullah bin Mughaffal ini ngangkat kepalanya, dia melihat Rasulullah SAW. Ternyata Nabi Muhammad air matanya bercucuran sampai kain bagian bawahnya ini basah dengan air. Rasulullah nangis luar biasa.
Begitu ngangkat kepalanya, wajahnya merah, wajahnya marah. Katanya Nabi, ya Abdullah, lau kuntu nabiyyan fi dzaka zaman, misalkan aku waktu itu sudah jadi nabi, lau qimu alaikal had, tak pateni kamu. Kalau aku hidup waktu itu tak bunuh kamu seperti kamu membunuh anakmu. Akan aku laksanakan haknya Allah Ta'ala, kisos yang diaturkan oleh Allah Ta'ala, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa, jiwa dibahas dengan jiwa. Tidak dihibur sama Nabi, dan terima Nabi. Marah Nabi luar biasa. Setelah itu cuma satu kata-katanya, lau kuntu nabiyyan fi dzaka zaman la uqimu alaikal had, akan aku laksanakan hadnya Allah Ta'ala kepada kalian semua. Ini cintanya Nabi sama perempuan, sama seorang anak. Rasulullah sering kali mengatakan di depan para sahabat, kalau misalkan ada seseorang punya dikaruniai sama Allah Ta'ala 3 orang putri, dididik dengan baik, dikasih tahu caranya sholat, diajari ngaji, tumbuh jadi anak yang berakhlak, jadi anak yang tahu, ngerti siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, siapa panutannya, jadi anak-anak yang berakhlak mulia. Karena katanya Allah Ta'ala, katanya Nabi Muhammad, kana lahu itqon minan nar, anak itu akan menjadi pembebas api neraka bagi orang tuanya. Katanya para sahabat, lek loro ya Rasul, 2 juga bisa. Bahkan satu sahabat lagi di dalam riwayat yang lain, bahkan ketika ada yang lek 1 ya Rasul, 1 juga bisa. Sejak saat itu dikatakan para laki-laki Muslim yang dulunya tabiatnya semacam itu, begitu mereka merengkuh agama Islam, ada di dalam naungannya Islam, yang kalau istrinya melahirkan anak laki-laki bilangnya alhamdulillah, kalau istrinya melahirkan anak perempuan mereka mengatakan alhamdulillah. Hadzal binit, anak perempuan ini akan jadi penghalangku dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman. Kita duduk bersama-sama ngingat Nabi, nyeritakan tentang Nabi, belajar sirahnya Nabi, agar tumbuh kecintaan kita kepada Nabi, sehingga kita hidup bersama Nabi, mati bersama Nabi. Hidup dinaungi oleh Nabi, mati dinaungi oleh Nabi. Hidup diselamatkan oleh Nabi, mati di akhirat juga diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap melanggengkan kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Muga-muga tidak diporak-porandakan lagi sama yang namanya corona. Entek coronane, hilang coronane, habis coronanya. Libas semuanya dengan maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan salawatnya Nabi, dengan kecintaan kita kepada Nabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita Islam iman secara kafah, hidup selamat dunia sampai di akhirat, penuh dengan keberkahan di dalam hidup kita, di dalam anak-anak kita, di dalam harta-harta kita, di dalam kegiatan-kegiatan. Ya Allah, dengan namanya Nabi Muhammad, berkahi hidup kami, berkahi anak cucu kami, berkahi semua kehidupan kami di dunia wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Husnul khatimah, bisa mati disambut sama Nabi, diselamatkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Shahibul Hajah, tempat yang kita tempati ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengaruniakan putra-putri yang solih dan juga solihah, hidup Al-Quran di dalamnya, hidup kegiatan agama di dalamnya, hidup dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.